Negara Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang artinya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, ketersediaan pakan hijauan untuk ternak akan melimpah dan pada musim kemarau, ketersediaan pakan hijauan akan berkurang dan menipis sehingga pada musim kemarau diperlukan cara untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pakan hijauan untuk ternak. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memfermentasi pakan hijauan menjadi silase sebagai alternatif pakan di musim kemarau, sehingga kebutuhan nutrien untuk ternak tetap tercukupi. Silase merupakan hijauan pakan yang diawetkan atau difermentasi secara anaerob atau dalam keadaan tidak ada udara. Proses fermentasi bertujuan memaksimalkan kandungan nutrien dalam hijauan atau bahan pakan lainnya sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Silase memiliki masa simpan yang lama karena memiliki pH yang rendah yaitu 4,2 sehingga bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh. Tujuan pembuatan silase yaitu untuk mengawetkan hijauan pakan agar tidak banyak gizi yang hilang, menyimpan pakan dalam waktu yang lama, menghasilkan bahan pakan yang masih berkualitas baik meskipun disimpan dalam waktu yang lama, memanfaatkan hasil samping pertanian sebagai bahan untuk pembuatan silase, dan juga sebagai cadangan pakan ketika musim kemarau. Alat yang digunakan untuk pembuatan silase yaitu ada silo atau tong plastik, parang pencacah rumput, tali, dan ember. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan silase yaitu rumput atau legum yang sudah dilayukan minimal 24 jam atau 2-4 jam di bawah sinar matahari langsung. Pelayuan dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam rumput. Kadar air yang ideal yaitu 65%-70%. Apabila kadar airnya masih tinggi, maka silase yang dihasilkan akan cepat busuk karena mikrobia pembusuk dapat hidup. Selanjutnya adalah molases atau tetes tebu sebagai karbohidrat atau gula terlarut untuk mempercepat proses fermentasi. E4 berfungsi sebagai starter atau mikrobia asam laktat agar proses fermentasi dapat berjalan lebih cepat. Bekatul atau dedak padi yang berfungsi untuk membantu mengkondisikan suasana anaerob atau tidak ada udara dan sebagai sumber energi dalam pakan. Kemudian ada air bersih secukupnya. Perbandingan bahan yang digunakan, misalnya 30 kg rumput membutuhkan dedak padi sebanyak 10% dari berat rumput, molases sebanyak 500 ml, dan juga E4 sebanyak 20 ml atau 2 tutup botol. Rumput yang sudah dilayukan dicacah dengan panjang kurang lebih 5 cm. Selanjutnya membuat larutan dengan mencampurkan molases, E4, air dengan perbandingan yang telah ditetapkan. Larutan kemudian dipercikan ke permukaan rumput. Setelahnya, dedak padi ditaburkan pada rumput dan dibalik-balikkan agar campuran merata. Campuran rumput, larutan, dan dedak padi kemudian dimasukkan ke dalam plastik dengan cara dipadatkan agar tidak terdapat rongga udara di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan silase dibutuhkan kondisi anaerob atau kondisi di mana tidak boleh ada oksigen di dalamnya. Pembuatan silase dengan menggunakan plastik disarankan menggunakan plastik berlapis 2 untuk mencegah terjadinya kebocoran udara. Penyimpanan silase juga dapat menggunakan tong yang kemudian diberi plastik penutup dan ditali rapat, atau menggunakan silo yang terdapat klep penutupnya. Silase didiamkan selama 21 hari dan ditempatkan pada tempat yang teduh atau terhindar dari sinar matahari langsung. Silase yang baik memiliki ciri-ciri warna rumput yang tidak banyak berubah, yaitu sama dengan warna awal ketika pembuatan silase. Kemudian memiliki bau asam segar, yaitu bau khas seperti tape.
Memiliki tekstur yang remah, tidak menggumpal, tidak berjamur, dan tidak berlendir. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembuatan silase antara lain proses pembuatan silase yang salah, kemudian terjadinya kebocoran pada silo sehingga suasana menjadi aerob atau terdapat udara dan oksigen yang masuk, selanjutnya tidak tersedianya karbohidrat terlarut, dan juga kadar air awal rumput yang terlalu tinggi sehingga muncul mikroorganisme dan jamur pengganggu. Perlu dilakukannya adaptasi pada ternak yang akan diberi pakan silase, dikarenakan silase memiliki bau asam yang kuat, sehingga pada ternak yang belum pernah diberi pakan silase sebelumnya akan kurang suka. Adaptasi dilakukan dengan mencampurkan silase dengan pakan yang biasa diberikan kepada ternak dengan persentase silase yang lebih rendah dibandingkan persentase pakan biasanya. Misalnya, 25% silase dicampur dengan 75% pakan biasa. Apabila ternak sudah mulai terbiasa, maka persentasenya dapat dinaikkan menjadi 50% silase dan 50% pakan biasa. Setelah beberapa waktu, apabila ternak sudah terbiasa, pakan silase dapat diberikan seluruhnya. Pakan silase dapat disimpan hingga 6 bulan. Namun, apabila tong atau plastik pembungkus silase sudah dibuka, maka silase harus diberikan seluruhnya karena udara dapat masuk dan dapat menyebabkan silase menjadi cepat busuk dan berjamur. Pembuatan pakan silase dapat mengurangi biaya produksi, utamanya pada peternakan pengemukan yang dikeluarkan untuk membeli pakan pada musim kemarau, sehingga biaya produksi menjadi lebih minim tetapi nutrisi untuk ternak masih dapat tercukupi.